kita lihat dari kausalitas antara US Treasury Rate dengan nilai tukar rupiah, ini kalau kita lihat dari pergerakan pada beberapa bulan yang lalu ini cukup kuat ya, tetapi untuk saat ini setelah kita melihat, posisi kepemilikan asing di surat utang negara juga yang semakin menurun ya dari investor asing kalau kita lihat sekarang, berada di level di bawah 23% dan ini tentunya juga menjadi sinyal kalau magnitude dari investor asing di surat utang negara seharusnya tidak sekuat sebelumnya dan Mmm, kita melihat memang dari sisi untuk pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini, kemungkinan bukan hanya berasal dari pasar keuangan, bisa juga berasal dari real sektor, entah itu dari permintaan impor yang mengalami kenaikan, entah itu impor untuk BBM, impor untuk raw material, ataupun juga impor terkait dengan capital goods. Dan di sisi yang lain juga kita melihat untuk kebutuhan konsumsi menjelang lebaran juga kelihatannya juga ini juga harus diperhatikan karena ini juga berkaitan dengan langkah pemerintah untuk menjaga sisi inflasi, khususnya inflasi pangan. Jadi mau tidak mau pasokan pangan juga harus terjaga, entah itu berasal dari dalam negeri ataupun juga berasal dari impor, sehingga kemungkinan impor mengalami kenaikan dan faktor inilah yang akan membuat kenapa nilai tukar rupiah dalam beberapa periode terakhir cenderung mengalami pelemahan. Tetapi pure tidak hanya berasal dari pasar keuangan, karena kalau kita lihat pasar keuangan sendiri di pasar saham maupun pasar obligasi, khususnya untuk pasar obligasi pada pekan lalu ada net inflow kurang lebih sekitar 3 triliun rupiah, sementara untuk pasar saham sendiri kalaupun ada net outflow ini kelihatannya posisinya tidak lebih dari 2 triliun rupiah. Jadi memang faktor-faktor inilah yang kenapa kita masih melihat rupiah tidak hanya di-drive pelemahan itu berasal dari pasar keuangan, tapi juga bisa berasal dari real sector. Dan untuk posisi US Treasury yield sendiri, kalaupun nanti berada di level sekitar 1,7 ataupun juga 1,9% mengikuti laju inflasi di Amerika Serikat, kita melihat tentunya dari posisi net interest sendiri di Indonesia sebenarnya masih relatif menarik ya. Dan di sisi yang lain juga kalau kita melihat gap antara yield obligasi Indonesia dengan yield obligasi Amerika Serikat juga masih relatif lebar. Jadi memang kalau kita lihat juga seharusnya faktor dari pasar keuangan Indonesia masih cukup atraktif untuk saat ini. Plus kalau kita lihat dari persepsi risiko investor sendiri untuk pasar keuangan Indonesia juga masih relatif terjaga ya. Dan ini kalau kita lihat dari indikator CDS 5 tahun ini masih berada di level yang cukup stabil di kisaran level sekitar 80 sampai 85 basis point dan tentunya ini menjadi indikasi kalau persepsi investor sendiri terhadap pasar keuangan ataupun juga perekonomian Indonesia masih relatif membaik. Dan nanti hari tanggal 15 ya akan ada data perdagangan Indonesia juga kita juga akan melihat kemungkinan untuk trade balance kita juga kemungkinan akan mengalami penurunan dari sebelumnya terjaga di level di atas 2 miliar US dollar. Kemungkinan untuk bulan Maret akan mengalami penurunan karena memang aktivitas impor yang cenderung mengalami kenaikan. baik. Nah, install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.